Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, ya, sogok sini, sogok sana, korupsi sini, korupsi sana, ya, judi online, ya, mafia ini, mafia itu, ya, cukong ini, cukong itu, ya. Karena ini akan mengikut dia, ya. Orang tasnya saja segitu harganya, ya, nanti sepatu sekian harganya. Dia dalam kekuasaan, dari mana dia peroleh kalau bukan memang dengan cara seperti tadi? Sementara rakyat yang di bawah dia pimpin tadi makan siang aja nggak tahu mau makan apa, tapi istri dia pakai tas yang 500 juta, 500 tadi apa? Mohon maaf kalau 500 juta. Ya. Ini tentu adalah tidak wajar, apalagi kalau tadi seorang yang dia ada jabatan publik, yang jabatan publik. Kalau orang punya jabatan publik, kalau punya uang dari jalur yang halal pun tidak wajar seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang yang di bawah dia, yang artinya urusan dia yang urus, ya, banyak sekali yang hidupnya dalam keadaan susah, sementara dia hidup dalam keadaan yang seperti itu. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, fal mutrafun idzan, jadi orang-orang mutrafun yang hidupnya mewah poya-poya, humul ladzina abtarathum ni'matu wa sa'atul 'aish, orang-orang yang, ya, kehidupannya itu adalah kehidupannya mudah, ya, banyak punya uang. Wa harisu ala ziyadah min al maladzat wa al malhiyat, dan selalu ingin menambah lagi kenyamanan, hal-hal yang melalaikan. Wasa'u ila bulughil ghayati fi anwa'i tarafi min al ma'akili wal masharibi wal masakini wal marakibi, dan kemudian berusaha untuk mencapai ke derajat yang tinggi dari kehidupan yang mewah, baik dari sisi makanan, minuman, kemudian tempat tinggal, kemudian kendaraan. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat di sini satu yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, penting adalah bahwa halit taraf wal ghina mutalazimani, apakah at-taraf jadi hidup mewah dengan kekayaan ini dua hal yang sama? Ini pertanyaan yang akan beliau jawab. At-taraf fi aghlabi ahwalihi qa'imun 'alal ghina wa mabniyun 'alaihi. Hidup mewah ini atau, ya, poya-poya ini pada umumnya adalah memang diasas atas harta dan kekayaan. Lakinnahu laisa bilazimin lahu, tetapi ini tidak selalu dia sejalan, ya, tidak selalu dia sejalan. Memang antara kemewahan dengan kekayaan ini dua hal yang pada umumnya dia sejalan, ya. Orang kaya biasanya hidupnya mewah, ya, tapi kadang-kadang kan ada juga orang miskin hidupnya mewah tapi kredit. Nah, ini yang bahaya. Kemampuan misalnya beli mobilnya cuman yang second, Avanza bekas 100 juta, ambil terus yang baru, kredit di leasing, ya.
pakai beberapa lama enggak sanggup tutup. Salah al-Munajjid, fakam min ghaniyin 'asha hayatal bukhala'i wa asaba ahluhu al-bu's wal aus. Berapa banyak orang kaya juga ya yang hidupnya adalah pelit, ya, hidupnya pelit. Kebalikan yang saya sebut tadi, uangnya banyak, sandalnya sandal jepit, tali pinggangnya udah sepak, pecinya kalau kita lihat juga udah sepak, udah kuning, ya. Bajunya baju cuman 30 ribu, uangnya padahal miliar-miliar. Bahkan sampai kepada keluarganya pun hidupnya dalam kepayahan karena pelit orang tuanya, ya. Anak-anaknya diberi jajan yang terbatas, dibeli sesuatu juga yang sangat murah. Jadi istilahnya apa? Bahwa antara hidup mewah dengan kekayaan ini tidak selalu dia adalah sesuatu yang sejalan. Memang pada umumnya kalau orang kaya ya gaya hidupnya mewah, tapi ini tidak mesti. Ada orang kaya gaya hidupnya adalah sederhana. Ada orang sederhana gaya hidupnya adalah mewah. Wa kam min faqirin harisa ala tawfirin ni'am wa tahsilil maladzat wa syahawat min kulli tariq hatta rakibathu ad-duyun li ajli dhalika. Nah, ini yang saya sebut tadi. Berapa banyak kata Syekh Shalih Al-Munajjid orang fakir yang ingin hidup mewah tadi, ya. Lalu kemudian ditempuhlah berbagai cara. Akhirnya orang ini apa? Ya, orang ini kemudian dililit hutang. Dililit hutang. Kama anna az-zuhd laisa mulaziman lil faqr. Nah, begitu juga gaya hidup zuhud. Ya, gaya hidup zuhud. Zuhud ini artinya gaya hidup seperti Umar ibnu Abdul Aziz. Ya. Umar ibnu Abdul Aziz adalah menantunya khalifah. Sebelum menjadi khalifah adalah gubernur di Madinah. Ya. Ketika khalifah mau meninggal dunia, maka menulis wasiat bahwa yang akan menjadi khalifah kalau beliau meninggal adalah menantunya Umar ibnu Abdul Aziz. Maka apa langkah Umar ibnu Abdul Aziz? Yang pertama ditempuh adalah menurunkan gaji khalifah lebih rendah daripada gaji gubernur dulu di Madinah, ya. Sehingga pakaian-pakaiannya waktu di Madinah sebagai gubernur masih bagus, waktu jadi khalifah sudah pakaian biasa. Ini namanya adalah hidupnya zuhud. Apa itu zuhud? Hidup yang mengambil dari kenikmatan dunia ini apa yang cukup untuk kebutuhan bisa bertahan hidup di dunia. Itu namanya adalah zuhud karena orientasi hidupnya adalah akhirat. Maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid apa? Kama anna az-zuhud laisa mulaziman lil faqr. Hidup zuhud juga tidak makna selalu dia adalah sejalan dengan kefakiran. Ya, kalau kita lihat orang yang tadi ya pakai pakaiannya biasa, kendaraannya biasa, ya, kemudian perabot rumahnya biasa, ya. Itu tidak makna orang itu bahwa orang fakir, belum tentu. Bahwa orang itu adalah orang yang tidak punya, belum tentu. Ya. Bisa jadi tadi orang ini punya dia, cuman dia tidak mau, ya. Yang penting artinya di rumah ada tempat duduk ketika ada tamu, ya, sudah cukup. Enggak usah merek A, merek B, merek C, enggak ada dia. Ya.
Kendaraan yang penting jalan, enggak mogok di jalan, duduknya nyaman. Wal mal. Kan saya kebalikannya juga, berapa banyak orang yang kaya tapi hidupnya itu adalah hidup dalam keadaan pola hidup zuhud. Nah, falaysa al-maqsudu ay yatakhalla al-insanu an amwalihi wa tijaratihi wa mumtalakatihi hatta yabta'ida 'an at-taraf. بل من الممكن أن يبقى محافظا على هذا ولا يكون مترفا فيتاجر ويصرف على نفسه وأهله بالمعروف ويتصدق على الفقراء والمساكين ويبقي من المال ما يقيم به تجارته وحياته. Apa yang kita sampaikan ini, kata Syekh Al-Musalih Al-Munajjid, bukan bermaksud bahwa seseorang itu untuk kemudian meninggalkan, tidak mau mencari harta, tidak mau berbisnis yang sudah bisnis, menutup bisnisnya, ya, kemudian menjauhi dunia-dunia tadi yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Bukan itu maksud kita. Bal minal mungkin an yabqa muhafizan ala hadha wa la yakunu mutrafa. Ya. Mungkin seseorang, ya, tetap dia sungguh-sungguh di dalam mencari, ya, penghasilan untuk kehidupan dia, menafkahi keluarganya, membiayai keluarganya, bahkan berniat untuk membantu banyak orang, tapi orang ini tidak hidupnya mewah. Ya, tidak hidupnya mewah. Bagaimana cara? Itulah tadi, wa yusrif ala nafsihi wa ahlihi bil ma'ruf, ya, dia biayai nafkah hidupnya dan keluarganya secara ma'ruf, ya, secara tadi yang wajar, tidak memang berlebihan. Wa yatasaddaq alal fuqara wal masakin, ya, dia banyak sedekah kepada fakir miskin. Wa yubqi minal mali ma yuqimu bihi tijaratahu wa hayatahu, tetap dia simpan saving, ya, harta untuk supaya tetap bisa mengembangkan bisnisnya, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid, idza balaghahu anna ba'd ashabihi yuridu an yata'adda fayazidu fi az-zuhdi aw al-ibadati 'ala al-mashru' yaghdab lidzalika. Kata Syekh Al-Munajjid, Nabi kalau sampai kepadanya berita bahwa ada di antara sahabatnya, ya, yang menempuh, ya, hidup di dunia ini, ya, dengan cara yang melampaui apa yang sesungguhnya disyariatkan di dalam agama, artinya ibadahnya sudah juga dianggap berlebihan, ya, dianggap berlebihan. Ini akan diberi contoh setelah ini, ya. Kalau istilah Syekh Yusuf Al-Qardawi, Islam ini adalah agama yang tawazun, ya, agama yang selalu memperhatikan keseimbangan, ya, keseimbangan. Maka Nabi kalau sampai kepada beliau berita bahwa ada di antara sahabatnya itu yang kemudian gaya hidupnya sudah melampaui yang dibatasi oleh syariat dalam hal ibadah, Nabi marah. Wa balaghahu anna ba'd ashabihi qala, ini dicerita langsung, tapi hadis ini sebetulnya ada 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah, agar mereka itu ingin mencontoh. Maka setelah mereka mendengar bagaimana Rasulullah beribadah, maka satu dari mereka mendeklarasikan dirinya apa? Amma ana fa inni
usalli laila abada. Satu orang mengatakan saya berarti akan solat tahajud sepanjang malam, selama-lamanya, enggak tidur-tidur. Wa qala akharu, satu lagi mengatakan ana asumud dahra wala uftiru, saya ini akan puasa terus enggak buka-buka. Wa qala akhar, yang lain mengatakan ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada, saya tidak akan kawin, ingin mendedikasikan seluruh hidup saya untuk ibadah, maka saya tidak akan kawin, karena kalau kawin nanti sudah terganggu ibadah. Mendengar ini kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lillah, demi Allah saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asumu wa uftiru, tapi saya ada hari yang puasa, ada hari yang tidak puasa, tidak setiap hari puasa. Wa usalli wa arqudu, saya malam ada bahagian yang solat tahajud, ada bahagian yang tidur. Bukan kayak kamu solat terus enggak tidur-tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan cara hidup seperti aku, maka itu bukan bahagian daripada umatku. Ini hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kemudian jamaah rahimakumullah, inna haqiqata az-zuhdi la yata'allaqu al-qalbu bi syai'in min umuril hayah, fala yata'allaq bimalihi wala bi jahihi wala bi mansibihi wala bi surah wala riasah. Jadi hakikat daripada hidup zuhud itu adalah sebetulnya, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, adalah yang penting hati kita ini kemudian tidak terikat dengan dengan kemewahan-kemewahan hidup di dunia, terikat dengan harta, sehingga pikiran kita ke harta, orientasi ke harta, seolah-olah segala-galanya adalah harta, sehingga lupa kepada akhirat, lupa kepada kewajiban kepada Allah. Wala bijahihi, tidak terikat dengan jabatan dan kedudukannya, wala riasah, sama juga maknanya adalah jabatan dan kedudukan. Ini jamaah rahimakumullah, ini sekarang oleh Syekh Saleh Al-Munajjid diberikan beberapa contoh di dunia sekarang ini daripada gaya hidup mewah. Suwar at-taraf al-mu'asirah, gambaran kehidupan-kehidupan mewah yang sekarang ini berkembang dalam masyarakat, termasuk masyarakat muslim. Kata beliau, fi hayatina al-mu'asirah tujad suwarun mukhtalifatun littarafi minha ala sabilil mithal. Dalam kehidupan kita sekarang ini didapati macam-macam bentuk gaya hidup mewah. Di antaranya kata beliau al-mubalaghatu fil ihtimami bisya'ri, berlebihan di dalam usaha untuk menjaga rambut, jadi memperhatikan rambut itu, gaya rambut sudah ke level yang berlebihan. Kata beliau wa dzalika bitarjilihi wa tamsyitihi wa tasrihihi wa syira' anwa' al-kirimat
li ibrazihi fi ahsani surah. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara dia tadi ya memotong rambutnya, kemudian membentuk rambutnya menggunakan krim yang berbagai merek yang mahal, ya, agar supaya tampilannya menjadi tampilan yang menarik, ya. Wa qad jaa al-islamu wasatan fi qadiyati al-ihtimam bisy'ari fa amara bi ikrami asy-sy'ri liman kana lahu sya'r wa naha an tarajjul wa tamashshud yawmiyan lakin yawman ba'da yawm, ya. Islam mengambil jalan tengah dari terhadap perkara tadi. Islam mengatakan kepada orang yang punya rambut hendaknya dia memuliakan rambutnya, artinya merawat, ya. Tetapi juga tidak dengan cara yang berlebihan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sya'run falyukrimhu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi bersabda, siapa yang punya rambut, ya hendaknya rambutnya itu dimuliakan, ya, muliakan. Pakai sampo lah, ya, pakai sampo, ya, jangan keribu, ya, befko, ya, pakai sampo, ya, dipotong, dirawat, ya, itu adalah perintah. Wa an Abdullah ibni Maghfal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-tarajjuli illa ghibban wa tarajjul ghibban ay yawman ba'da yawm. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah ibni Maghfal, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu untuk tarajjul, artinya apa? Ya, menyetel, buat gaya rambut itu tiap hari. Hari ini gaya ini lagi, besok gaya ini lagi, besok gaya lain lagi, ya. Maka hendaknya orang ya terhadap rambut tadi cukuplah rambutnya, artinya ya dirapikan, diurus, tapi tidak kemudian sampai kepada berlebihan. Ini jamaah rahimakumullah. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala terhadap dua hadis ini, kok satu hadis suruh muliakan rambut, satu hadis lagi adalah melarang orang untuk kemudian tadi buat membentuk gaya rambutnya. Kata Ibnu Qayyim apa terhadap dua hadis ini adalah annahu la ta'arud bainahuma bihalin. Tidak ada bertentangan hadis kedua ini. Kenapa? Fa inna al-'abda ma'murun bi ikrami sya'rihi wa minhun 'an mubalaghah wa ziyadah fi ar-rafahiyyah wa tana'um. Ya, hadis ini di satu sisi adalah seseorang itu diperintahkan tadi untuk merawat rambutnya, tapi di sisi lain juga dilarang untuk kemudian berlebihan di dalam mengurus tentang masalah rambut. Urusan rambut aja keluar tiap bulan misalnya ya jutaan. Ya, kayak orang perempuan misalnya, urusan wajah saja dengan rambut keluar uang ke salon jutaan per bulan, ya. Ya, itu kan sudah apa namanya, sudah itu. Jadi dua hadis tadi tidak saling bertentangan, ya, karena yang satu suruh tadi adalah untuk di ini, yang satu lagi lah melarang jangan yang berlebihan. Karena waktu kita jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti kita sambung beberapa contoh lagi yang disebut saya salat munajid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.